Selamat hari Minggu Gereja Online Church. Guys, hari ini gue mau bahas tentang sesuatu yang agak mengganjal di hidup gue ya. Pokoknya tiap tanggal ya mulai awal-awal Desember lah udah mulai ada diskusinya di sosial media di Indonesia. Boleh gak sih kita mengucapkan selamat Natal buat umat Nasrani? Pertama ini dulu deh, gue cuma mau bilang buat semua yang bingung gitu, lo ngasih selamat, nggak ngasih selamat, hampir 100% orang Kristen nggak ada yang pusing. Oke? Itu aja dulu. Tapi nomor 2 adalah gue kaget bahwa gue tuh tersinggung gitu. Maksud gue langsung berada di sebuah tempat di mana gue langsung menghakimi gitu. Gila ini orang-orangnya bebal banget. Kok bisa sih punya pemandangan-pemandangan yang sempit banget? Kok nggak bisa sih belajar untuk mengasihi, toleransi? Lo lihat dong gue sebagai orang Kristen. Terus gue baru perhatiin gitu postingnya temen-temen gue di FB yang ada dari Amerika, dari Australia, yang di Twitter. Gue liat, oh ya ternyata orang Kristen kalau mereka punya kuasa, kalau mereka itu orang penting, kalau mereka itu nggak takut, mereka juga suka kurang ajar. Mereka juga punya wawasan yang sempit, dan mereka juga suka bilang hal-hal yang radikal, juga hal-hal yang nggak membangun kasih antara orang yang punya iman berbeda. Jadi hari ini kita mau belajar gimana sih caranya supaya kita itu bisa hidup di Indonesia ini masih mengikuti Kristus, masih mempunyai iman yang percaya dan berfokus kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Tuhan kita Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi tetap juga hidup mengasihi, menghormati orang-orang lain yang ada di Indonesia ini. Guys, jujur aja, kalau kita udah sempat tinggal atau kita pernah mengunjungi negara-negara di mana orang Kristen itu adalah yang mayoritas, yang jadi presiden, yang jadi parlemen, orang-orang penting di sebuah negara itu susah loh untuk kembali lagi ke Indonesia di mana kita itu jadi minoritas lagi, dibom lagi, nggak sih, dibakar lagi gerejanya. It's not easy. Karena itu kita mesti belajar, dan kayaknya yang paling bisa menjelaskan situasi seperti ini adalah Nabi Yeremia. Karena Yeremia itu dia bernubuat untuk generasi Israel di mana mereka itu dibawa ke pengasingan. They were brought to exile. Jadi untuk bergenerasi after generation, ya nggak sih? Udah ratusan tahun They are the people of God. Mereka adalah umat Allah, tinggal di tanah perjanjian yang diberikan oleh Allahnya orang Israel. Mereka adalah mayoritas, tapi sekarang mereka kalah. Mereka dibawa ke sebuah pengasingan di mana mereka itu adalah second class citizen, warga yang di bawah, warga yang kelas 2. Nah, mereka langsung begini, kalau Tuhan waktu itu kirim Musa, kalau waktu itu Tuhan kirim Daud, kirim Samson, kirim semua nabi-nabi dan hakim-hakim yang bisa membebaskan umatnya, pasti dia kirim juga sekarang. Tapi ini yang Tuhan membuatkan kepada nabinya Yeremia, kepada orang-orang yang ada di pengasingan. Begini firman Tuhan, Yeremia pasal yang ke-29. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk anak laki-lakimu dan perempuan juga, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, carikan suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ya maksudnya apa? Udah lo jangan bikin kalau lo bakal balik bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi. No. You will be there for a long time. Jadi kalau ada yang bilang lo bakal jadi hebat, lo di situ bakal jadi pemenang dan lo bakal balik ke Israel, itu semua nabi-nabi palsu. Ini Tuhan lanjut bilang begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Jadi sekali lagi, kalau kita mau jujur, kayaknya sampai gue dipanggil lagi sama Tuhan, kayaknya sampai anak-anak gue dipanggil sama Tuhan, bahkan mungkin anaknya anak gue dipanggil sama Tuhan.
belum tentu dari Sabang sampai Merauke ini semudah dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa hidup, membangun, diberkati dan memberkati di negara orang ini. Oh, Pastor Mario, kita juga sama-sama orang Indonesia, saya ngerti. Tapi tetap kita mesti mengerti, walaupun kita mayoritas. Kita enggak ya, tapi kalaupun kita mayoritas, kalau kita adalah orang Kristen, nomor satu kewarganegaraan kita adalah kerajaan Allah. Ya, kita orang Indonesia, kita orang Ambon, ada orang Batak, orang Jawa, guys. Tapi yang nomor satu kita adalah anak-anak Tuhan. Dan karena itu kita mesti mengerti bahwa rumah kita, our home is with our Father, our home is with Jesus. Tapi selama kita ada di bumi ini, selama kita ada di sini, kita harus memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan itu yang firman Tuhan yang tadi kita harus baca. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Pusing gak sih? Lihat ada orang Indonesia kalau doain Israel mulu, doain Yerusalem mulu. Nggak pernah doa buat NTT buat Papua, ya nggak sih? Buat Jombang, nggak pernah. Ini kan aneh gitu, padahal kita ditaruh di tempat ini. Dan ini firman Tuhan, dan ini harus kita pegang. Di mana kita berada, kita berdoa untuk kemakmuran, untuk damai sejahtera. Karena kalau tempat ini makmur dan ada damai sejahtera, kita pun punya kemakmuran dan damai sejahtera. Nah, jadi maksudnya apa? Hari ini satu pesannya Pastor Mario, it's very simple. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Amin. Amin. Yang dibaptis, belum dibaptis, yang perjamuan kudus, yang belum perjamuan kudus, ya nggak sih? Yang gerejanya hari Minggu, yang gerejanya hari Jumat, Tuhan Yesus sayang semuanya. Tentunya untuk menerima segala sesuatu, pengampunan, justification, sanctification yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu cuma kita bisa terima kalau kita menyerahkan hidup kita untuk mengikuti Dia sebagai Raja dan Anak Allah. Tapi Tuhan kasih semuanya. He loves you so much. He died on the cross for each and every one of us. Dia sayang sama semuanya, dan ini yang penting. Dia mau kita sayang sama semua orang juga. Jadi jangan lagi kita pusing kalau orang ngasih kita selamat Natal atau enggak. Kalau mereka lagi merayakan, kalau mereka lagi bersukacita, kalau mereka lagi nikah, kalau mereka lagi bikin buka puasa bersama, kita kasih ke mereka. Oke? Saya boleh doa pendek aja buat semua di sini. Ya, silakan Pak. Kami berdoa Tuhan supaya semua di sini yang beribadah doanya didengar oleh Tuhan, dan supaya semuanya di sini sehat dan diberkati di bulan puasa ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Lagi ya. Enggak serius. Terima kasih sekali semuanya. Terima kasih Pak Arti ya. Terima kasih. Jadi jangan ada lagi yang gereja online ini masih tanya, Pastor Mario, boleh nggak sih pergi ke buka bersama? Ya boleh. Kalau bisa, kamu yang bawa makanannya, ya nggak sih? Kita kan orang-orang Kristen, ya nggak sih? Nggak pernah kesusahan, nggak punya kekurangan, pasti punya, bahkan kelebihan. Hah? Kelebihan. Guys, sekali lagi. Kalau mereka makmur, kita makmur. Kalau mereka ada damai sejahtera, kita ada damai sejahtera. Dan ini yang lebih penting lagi, kemakmuran mereka dan kemakmuran kita. Damai sejahtera mereka, damai sejahtera mereka. Walaupun mereka tidak tahu, kita tahu sumbernya dari mana? Dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mereka mengundang kamu untuk merayakan, kamu datang. Kamu sopan, kamu menghargai, jaga reputasi kamu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, tapi juga mengasihi semua orang apapun latar belakang, apapun. Oke? Jangan takut. Aduh, nanti kalau ke situ nanti aku kerasukan. Gak kerasukan, yang ada itu kelaparan, kebanyakan makan karena makanannya banyak sekali. Gak ada kerasukan. Because the spirit that is in you, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada semua roh yang ada.
Amen. Sekali lagi, doakan kemakmuran mereka, berkati mereka, hargai mereka, kasihi mereka, dan kalau sempat, ingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus kita sayang mereka semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jangan kita jadi orang-orang yang pikiran sempit, orang-orang Kristen yang maunya jadi orang yang punya kuasa, yang menjadi orang yang penting di setiap segala sesuatunya. Kadang-kadang memang kita harus mengalah Tuhan, karena kita adalah tamu di tempat ini. Walaupun kita tinggal di negara seperti Amerika, Eropa, dimanapun juga yang mayoritas orang Kristen, kita anak-anak Allah. Rumah kita adalah tempat di mana Bapa kita berada. Dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, berarti ini hanyalah tempat sementara saja. Dan di tempat pembuangan ini, tempat sementara, di tempat exile, kami mau berdoa untuk semua teman-teman kami, tetangga kami. Kami mau supaya mereka makmur, mereka sejahtera, supaya kami juga makmur dan sejahtera. Tapi pada akhirnya Tuhan, biar mereka juga kenal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ada kesempatan, let us pray for them, doakan mereka, dan juga ingatkan mereka bahwa Tuhan Yesus sayang. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan Amen. Thank you so much everybody. Happy Sunday. Peace.